Akhirnya pemerintah menetapkan PPKM darurat untuk membatasi kegiatan dalam 18 hari ke depan. Tidak seperti waktu penerapan PSBB tahun 2020, kali ini indeks harga saham gabungan kelihatan jauh lebih tenang. Tapi bagaimana kita sebaiknya membaca kondisi ini? Apa tips bagi para investor untuk menghadapi kondisi sekarang? Berikut analisis Ivan Jaya, Chief of Retail and SME Business, Bank Commonwealth. Apabila kita lihat coba yang jangka pendek dulu bahwa dari sejak diterapkan atau diumumkan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berlaku 3 sampai 20 Juli, apabila kita lihat pasar saham malah ditutup menguat 0,2%, 0,3%. Pelaku pasar memang sudah mengantisipasi adanya pengetatan PPKM ini. Namun karena kegiatan ekonominya nggak ditutup secara total, maka reaksinya nggak negatif. Nah, dampaknya sendiri seperti apa? Dampaknya mungkin akan terlihat setelah data-data ekonomi keluar. Nah, momentum pemulihan ekonomi ini ya tentunya otomatis jadi terkendala ya. Saya setuju dengan pandangan harusnya kalau tidak ada PPKM tentunya kita udah ke arah recovery. Namun ekonomi tidak akan mati total dengan kebijakan ini. Pada pembatasan kali ini masyarakat dan bisnis udah jauh lebih beradaptasi nih jika dibandingkan dengan waktu PSBB pertama kali tahun lalu, sehingga opsi atas pengetatan ini diharapkan tentunya jauh lebih mulus dibandingkan sebelumnya. Kemudian juga perilaku konsumsi masyarakat udah mulai mengadopsi belanja melalui platform digital, sehingga konsumsi ini juga kemungkinan juga nggak akan terganggu. Jadi secara kesimpulannya kalau jangka pendek mungkin negatif, tapi secara long run ketika kasus positif COVID-nya ini nanti akan menurun, vaksinasinya meningkat, pemulihan ekonominya diperkirakan akan berjalan jauh lebih cepat. Kalau kami lihat sendiri sebenarnya kalau dilihat dari data ekonomi ya, sebenarnya Indonesia itu udah dalam fase pemulihan. Kalau kita lihat data kita ambil dari Bloomberg misalnya, data PMI manufacturing bulan Juni sudah di zona ekspansi 53,5 gitu. Kan harusnya di atas 50 kayak gitu kan, itu zona ekspansi. Namun lebih turun sedikit dibanding bulan Mei 55. Kemudian kalau kita lihat Consumer Confidence Index juga menunjukkan perbaikan, sempat berada di titik 77 di Mei 2020, tapi di bulan April sama Mei 2021 ini udah di atas 100 yang berarti positif. Kemudian ada harga komoditas Indonesia tentunya sangat bergantung pada komoditas kan. Pergerakannya masih cukup signifikan terhadap perkembangan ekonomi Indonesia kayak batu bara dan minyak gitu ya. Batu bara sendiri udah naik lebih dari 50% sepanjang tahun ini dan mencetak level tertinggi sejak 2018. Minyak pun juga naik lebih dari 50% pada tahun ini dan hampir mendekati level tertingginya di 2018. Nah, kondisi ini dapat membuat kinerja ekspor Indonesia itu membaik dan neraca dagang konsisten membaik. Kemudian apabila kita lihat data realisasi investasi penanaman modal asing FDI juga masuk di quarter 1 2021 ada 7.600 million dollar, quarter sebelumnya 7.700 million dollar. Kemudian account balance juga oke ya. Waktu quarter 4 2020 itu sekitar 0,3%. Di kuartal 1 minus 0,4%. Memang yang diharapkan itu adalah percepatan vaksinasi. Jadi percepatan vaksinasi ini jumlah vaksinasinya sudah mencapai 1 juta dosis ya per hari. Nah, total vaksinasi dosis 1 mencapai 30 juta, dosis 2 13 juta. Apabila nanti mencapai 2 juta atau kalau bisa syukur-syukur 3 juta kayak gitu ya, tentunya akan membuat kita lebih cepat recover. Karena sekarang ini mungkin baru sekitar 5% ya dari total populasi kita yang divaksin. Kalau saya melihat sih paruh kedua ini kita masih punya peluang untuk tumbuh lebih baik walaupun mungkin tidak setinggi dari yang diharapkan sebelumnya. Tentunya kalau melihat saat-saat sekarang di mana jumlah kasus itu makin meningkat, tentunya investor mungkin wajar hold dulu atau sideways. Namun justru di saat-saat seperti ini itu yang sebenarnya adalah waktu yang tepat untuk kita untuk masuk ya,
untuk berinvestasi, karena nanti begitu angka positif casesnya itu menunjukkan penurunan, sebenarnya cocok untuk kita apabila kita stay investing gitu ya, stay invested. Nah tentu kalau di paruh kedua ini justru kalau tadinya di paruh pertama kita mungkin agak mengurangi porsi reksadana saham, justru di paruh kedua ini kita menambah porsi kelas aset saham dengan mengurangi kelas aset pendapatan tetap. Bagi yang berprofil risiko growth atau lebih agresif, kami menyarankan untuk mempunyai penempatan di reksadana saham atau saham sebesar 65%. Kemudian pendapatan tetap, fixed income atau obligasi itu di 20%. Kemudian di pasar uang atau cash itu di 15%. Nah, bagi yang profil risikonya itu moderate atau cenderung konservatif, kami menyarankan untuk mempunyai porsi saham atau reksadana saham cukup 20%, dan porsi fixed income atau pendapatan tetap atau obligasi itu sebesar 30%, dan cash atau reksadana pasar uang ya, atau tabungan atau deposito itu di 50%. Jadi itu kira-kira mungkin penempatan porsi kelas aset alokasinya.